Halo para siswa kelas 10, kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Yesus yang memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah untuk bagian yang kedua. Perbuatan-perbuatan Yesus dalam membangun kerajaan Allah. Yesus memaklumkan dan memperjuangkan kerajaan Allah dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan tersebut dalam hidup Yesus merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti dalam Matius 11 ayat 4-6. Perkataan atau sabda Yesus menjelaskan atau menerangkan perbuatan-perbuatan Yesus supaya perbuatan itu dapat ditangkap maksudnya. Sedangkan perbuatan-perbuatan mewujud nyatakan perkataan-perkataan Yesus, sehingga kata-kata Yesus bukanlah kata-kata yang kosong tetapi kata-kata yang penuh kuasa dan arti. Yang pertama, Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Mujizat yang dimaksudkan adalah kejadian atau perbuatan luar biasa yang bagi orang percaya menangkapnya sebagai pernyataan kekuasaan Allah penyelamat. Dengan mujizat itu Allah menyatakan kekuasaan penyelamatannya. Mujizat adalah hanya sebagai tanda bagi orang yang percaya, yaitu tanda kemurahan hati Tuhan Yesus. Sedangkan bagi yang tidak percaya adalah sebuah pertanyaan. Mujizat Yesus itu mau menunjukkan yang pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Di luar itu, Yesus tidak pernah membuat mujizat. Itulah sebabnya Yesus menolak membuat tanda atau mujizat di hadapan pejabat atau orang banyak untuk melegitimasikan dirinya sebagai yang berasal dari Allah. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 1 dan Lukas 11 ayat 16-29. Kemudian dasar dan motif mengadakan mujizat adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah. Pemberitaan tentang kerajaan Allah hanya ditujukan kepada orang miskin dan tertindas. Karena itu mujizat-mujizat Yesus justru tertuju kepada orang yang malang, sakit, dan di bawah kuasa kejahatan. Mujizat-mujizat Yesus mempunyai arti mesianis. Artinya, mujizat-mujizat Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Melalui penyembuhan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat, menjadi nyata bahwa zaman mesianis sudah dimulai. Mujizat-mujizat Yesus menyatakan solidaritas Allah dengan manusia yang miskin dan menderita, serta kerasukan roh jahat. Allah menyatakan diri setia kawan dengan orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Dengan demikian, mujizat Yesus juga menjadi tanda bahwa Yesus datang untuk menampakkan kebaikan hati Allah, supaya yang menderita tidak menderita, supaya yang di bawah kuasa setan dibebaskan, dan yang sakit disembuhkan. Kedua, Yesus bergaul dengan semua orang, menjadi tanda cintanya yang universal. Yesus dekat dengan semua orang, maka ia juga sangat terbuka terhadap semua orang, bergaul dengan semua orang, tidak membuat pengkotak-kotakan dan membuat kelas-kelas di antara manusia. Yesus tidak hanya dekat dengan sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lainnya, tetapi Yesus akrab dengan semua orang. Bisa kita baca dalam Injil Yohanes 7 ayat 42-52. Dan penguasa, bahkan penjajah yang beritikat baik. Yesus pun akrab dengan para pegawai pajak yang korup, dengan wanita tunasusila, dan para penderita penyakit berbahaya yang dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Pergaulan Yesus dengan orang-orang berdosa dan najis sering dipandang oleh kaum Farisi amat tidak sesuai dengan adat sopan santun dan peraturan agama yang berlaku pada saat itu. Inilah yang menjadi alasan orang Farisi dan ahli Taurat memusuhi dan menolak Yesus. Ketiga, Yesus membebaskan orang-orang dari beban legalisme atau hukum. Yesus seringkali dikecam oleh lawan-lawannya karena dikatakan bahwa Yesus suka berpesta pora, suka makan dan minum, tidak berpuasa, dan tidak menghiraukan banyak ketentuan hukum Taurat. Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Allah ingin memungkinkan manusia mengembangkan diri secara lebih utuh dan penuh. Segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabdikan kepada tujuan memerdekakan manusia. Maksud terdalam setiap hukum adalah membebaskan atau menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia berbuat baik. Begitu pula tujuan hukum Taurat. Keempat, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya. Untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus memanggil dan mengutus para murid. Mereka dituntut untuk memiliki keterlibatan radikal, dan mereka dipanggil Yesus harus segera meninggalkan segala-galanya, belajar dan hidup dekat dengan Yesus. 3, siap diutus, dan keempat, siap menderita karena Yesus telah melakukannya.
Bagian C, mendalami beberapa nilai utama dalam kerajaan Allah. Yang pertama, uang, harta, dan kerajaan Allah. Uang, harta, kekayaan pasti mempunyai nilai, maka kita harus berusaha untuk memilikinya. Namun kita harus menguasai harta, bukan harta yang menguasai kita. Uang, harta, dan kekayaan tidak boleh dimutlakkan, sehingga menghalangi kita untuk mencapai nilai-nilai yang lebih luhur, yakni kerajaan Allah. Nafsu, ambisi untuk mengumpulkan uang atau kekayaan agaknya bertentangan dengan usaha mencari kerajaan Allah. Betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah seperti halnya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kita bisa lihat dalam Markus 10 ayat 25. Kedua, kekuasaan dan kerajaan Allah. Kekuasaan itu sangat bernilai, namun orang tidak boleh memutalakannya sehingga usaha kita membangun kerajaan Allah juga terhalang. Ada dua cara yang sangat berbeda dalam mengerti dan melaksanakan kekuasaan. Yang satu adalah penguasaan, dan yang lain adalah pelayanan. Kekuasaan dalam kerajaan Allah tidak mementingkan diri sendiri dan kelompok. Yesus sesungguhnya tidak menentang hukum Taurat, tetapi Yesus menentang cara orang menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum. Para ahli kitab, orang-orang Farisi telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal seharusnya merupakan pelayanan. Yesus juga menolak setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, belas kasih, dan cinta. Dalam kerajaan Allah, kekuasaan, wewenang, dan hukum melulu fungsional. Ketiga, kehormatan atau gengsi dan kerajaan Allah. Kehormatan atau gengsi adalah nilai yang sangat dipertahankan orang. Gengsi dan kedudukan sering dianggap lebih penting daripada segala sesuatu. Orang akan memilih bunuh diri atau berkelahi sampai mati daripada kehilangan gengsi atau harga dirinya. Kedudukan dan gengsi atau harga diri sering didasarkan pada keturunan, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan keutamaan. Akibatnya ada gengsi dan kedudukan ini dalam masyarakat dapat terpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok. Yesus mengatakan, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak adalah perumpamaan mengenai kerendahan sebagai lawan dari kebesaran status gengsi dan harga diri. Keempat, solidaritas dan kerajaan Allah. Perbedaan pokok kerajaan dunia dan kerajaan Allah bukan karena keduanya mempunyai bentuk solidaritas yang berbeda. Kerajaan dunia sering dilandaskan pada solidaritas kelompok yang eksklusif berdasarkan sara demi kepentingan sendiri, sedangkan kerajaan Allah dilandasi solidaritas yang mencakup semua umat. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44. Dalam kutipan ini, Yesus memperluas pengertian saudara. Demikianlah pembahasan kita pada bagian kedua materi tentang Yesus yang mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Semoga dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.